kayaknya sesuai ya. Ya. Biasanya sih pengalaman akhir sebelum kita pulang sajiannya istimewa, supaya kita ingat yang terakhir. Ya. Selamat apa ini? ya. Oh iya, belum jam 11. Salam sehat dulu, Pak. Salam sehat buat kita semua. Ya. Terima kasih Pak Han sudah mau bertukar, karena saya harus istirahat dulu tadi. Baik, sesi kita yang terakhir tentang pola makan sehat. Kan kemarin salah satu healing itu tujuannya supaya kita sehat, nyaman, apalagi sehat, nyaman, sukacita, tentram ya. Nah, baik, kita awali di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami masih dapat melanjutkan retreat kami ini dengan sesi yang terakhir. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hari ini dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Ya, mari kita buka Injil Matius pasal 6. Ya, doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 11. Matius pasal 6 ayat 11. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah kami hari ini makan kami yang secukupnya. Ya, untuk pengetahuan kita, TB2 dengan TB1 mengenai ayat 11 ini ada perbedaan kecil, tapi maknanya sangat dalam. Kalau di TB1 berikanlah, ada kan akhiran kan, ya, dia masih pegang HP, benar ya? Berikanlah. Nah, TB2 kan-nya itu dihilangkan. Berilah. Saya diberitahu oleh ahli bahasa Indonesia dari tahun 92, pertama kali saya melayani di GKI Rawamangun, bahwa menurut ahli bahasa Indonesia, kalau memang kita mau minta makan, ya, maka lebih tepat berilah kami pada hari ini tanpa akhiran kan. Karena kalau dengan akhiran kan, ya, itu tahun 92 loh yang ngomong. Karena kalau dengan akhiran kan, jadi begini, berikanlah kami pada si hari. Berikanlah kami pada hari. Jadi kami, kita yang diberikan pada yang namanya hari. Padahal yang kita minta kan makanan. Yang kita minta makanan, bukan kita dibawa kepada si hari. Wah, benar juga ya. Makanya semenjak tahun 92 sampai saya mutasi ke Channel Sakse, perhatikan doa Bapak kami saya nggak pernah lagi pakai kata kan. Walaupun waktu itu TB2 belum dikoreksi, ya, bisa lihat di YouTube berapa tahun lalu. Perhatikan doa Bapak kami saya ya. Nah, syukur rupanya Lembaga Alkitab Indonesia mendengar ahli bahasa.
Ya, jadi kalau berikanlah kami pada hari, yang dibawa pada si hari. Padahal yang kita minta kan makanan. Tapi kan hanya kan nggak besar. Berikanlah. Kecil hanya. Iya, tapi kesannya begitu. Oh iya. Iya, kesannya gitu. Baik. Nah, itu sekedar pengetahuan. Tapi saya ajarkan itu di kelas katekisasi. Ya, waktu katekisasi masih memakai TB1. Sekarang karena sudah pakai TB2 ya, sudah lancar saja. Nah, healing, pola makan sehat. Matius 6 ayat 11. Ada banyak pola makan sehat yang ditawarkan. Benar ya? Banyak. Itu baik di langsung ketika kita ke mall atau di YouTube, di Google. Banyak sekali pola makan sehat yang ditawarkan. Sehingga kadang-kadang kita jadi bingung yang mana nih. Iya. Nah, dahulu ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna, ya kan dulu. Tapi sekarang sudah diganti dengan istilah ya pedoman gizi seimbang (PGS). Jadi sudah diganti itu 4 sehat 5 sempurna, seolah-olah yang penyempurna ini susu ya. Maka kan belum tentu. Pedoman gizi seimbang. Nah, ada juga pola makan sehat itu food combining, ya, yang mengajarkan bahwa makanan itu jangan dicampur ya. Jadi kalau makan buah-buahan di sini, buah-buahan hanya dikonsumsi saat sarapan atau dalam kondisi saluran cerna kosong. Ya. Ada lagi yang pola kedua, food combining ini karbohidrat pati sama sayuran. Jangan dicampur dengan daging dan seterusnya. Lalu air putih ya berapa ini? 8 gelas per hari. Itu yang namanya food combining. Jadi mengkombinasikan makanan tidak boleh asal. Nanti ujung-ujungnya kembung. Kayak saya kembung. Kayaknya dingin ya. Ada juga istilah makrobiotik. Ya, ini juga makanan ya. Lebih banyak sayuran sih sebenarnya makrobiotik. Lebih banyak sayuran. Nah, itu beberapa pola makan sehat yang ditawarkan kepada kita dalam rangka kita menjalani hidup yang sehat, bagian dari healing. Nah, kita dibesarkan dalam pola makan tertentu. Ya, ada yang biasa pagi makan roti, ada yang pagi makan nasi, ada yang telur rebus, ada yang nggak sarapan ya, hanya minum susu mungkin atau cracker oat ya, macam-macam. Jadi setiap orang dibesarkan dalam pola makan tertentu ya. Dituakan ya, kita sebagai opa-opa juga mau menerapkan ke cucu kita kan ya. Iya. Begitu. Globalisasi menawarkan paket makanan untuk dicoba. Jadi globalisasi dalam arti internet saat ini banyak sekali menawarkan kita, cobalah makanan ini, cobalah makanan ini. Yang biasa menawarkan itu Aderai, ya, si siapa lagi yang gundul itu, yang mualaf, Deddy Corbuzier ya. Itu siapa lagi yang menawarkan itu ya? Benorsu. Ada yang perempuan ya, siapa yang perempuan ya? Cintami. Oh, ya.
Oke. Jadi menawarkan untuk kita coba yang pada akhirnya mana yang cocok, mana yang pas. Ujung-ujungnya itu ya. Ujung-ujungnya itu. Nah, ada kenyataan yang membuat kita jadi prihatin. Banyak orang saat ini yang kebanyakan makan namun kekurangan gizi. Loh, kok bisa? Ini kan kalimatnya paradoks ini, bertentangan ya. Banyak makan tapi kok gizinya kurang. Jadi hanya porsinya yang banyak, tapi kalau dihitung gizinya kurang. Makanya katanya kecerdasan orang Indonesia itu ada yang bilang di bawah rata-rata bangsa di dunia. Karena kalau orang Indonesia makan, piring ya, nasinya wah kayak gunung. Ya. Iya. Tapi kenapa kecerdasan kurang? Kan kecerdasan itu bagian dari gizi ya. Nah ini keprihatinan kita. Banyak makan tapi kurang gizi. Akibatnya ya kebugaran tubuh kurang. Karena apa? Kurang protein, ya. Kurang protein, kurang mengandung zat besi, kebugaran turun, gaya hidup kita kebanyakan duduk. Mau gerak sedikit, pesan Gojek, sudah rada. Ya memang sih udara Indonesia yang panas. Udara Indonesia itu kotor ya, polusi ya. Terus cuaca juga panas. Bahan kerjanya pada bahan. Ya, katanya beda dengan di barat, orang lebih suka jalan. Mungkin karena udara lebih bersih ya. Mungkin saya belum pernah keluar negeri sih. Cuacanya lebih adem ya. Nah, gaya hidup kita kebanyakan duduk. Kalaupun mau jalan lebih suka naik kendaraan. Lalu ada kontradiksi. Nah ini, penyakit jantung menyerang kaum muda dan angka harapan hidup semakin tinggi. Nah ini juga kontradiksi. Satu sisi anak-anak muda sekarang ini banyak yang terserang penyakit jantung, gampang sekali ya. Tapi kaum lansia semakin panjang umur. Nah ini pasti ada yang nggak beres. Kok kaum muda gampang kena serangan jantung? Di sisi lain kaum lansia ya mungkin karena gizinya sudah lebih bagus, pengetahuannya, sehingga lebih panjang umur sekarang. Dulu ketika gizi Indonesia belum bagus, kebanyakan kaum lansia ada penelitian ya meninggal di bawah usia 60. Sekarang wah sudah di atas 90, bahkan bisa lebih. Nah ini kontradiksi. Ada apa ini? Ya, ada apa? Harapan hidup, ya, life expectancy meningkat karena teknologi penyelamatan hidup, bukan karena pola makan sehat. Nah, jadi ada yang bilang lansia itu semakin bertambah umur karena minum obat, ya. Bukan karena pola makan yang sehat. Nah, jadi entah itu obat darah tinggi, obat kolesterol, obat jantung, ya. Jadi bertambahnya harapan hidup bukan karena menerapkan pola makan sehat, tapi karena teknologi obat-obatan atau obat-obatan semakin bagus sehingga usia bertambah. Nah, apakah ini sehat? Ya, apakah ini sehat? Nah, mari kita lihat. Nah, kita lihat Alkitab kita. Zaman Perjanjian Lama, Musa itu meninggal di usia 120 tahun. Bagaimana kondisi kesehatannya? Kita lihat
Ibu Setiawati baca kitab Ulangan 34 ayat 7. Ulangan. Bagaimana kondisi kesehatan Musa? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya. Matanya, kalau terjemahan baru, matanya belum rabun. Kalau yang belum kabur, ya. Kekuatannya belum hilang. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan Musa sampai di sini. Jadi walaupun secara fisik dia bagus semua, tapi ya akhir hidupnya. Kuburannya ada yang tahu? Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Katanya, tapi Alkitab nggak pernah tuh mengatakan Musa naik. Yang naik itu hanya Henokh sama Elia, Nabi Elia. Ya, luar biasa ya. Kondisi kesehatannya masih bagus di usia 120 tahun. Kayaknya belum ada uang yang warna merah. Oh gitu, itu bajunya merah. Ya, banyak penelitian sih, belum ada polusi, makanan juga serba apa? Asli, serba alami ya. Nah, Kaleb, bagaimana dengan Kaleb? Itu Yosua 14. Yosua 14. Ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah membuat hidupku seperti yang dijanjikan. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak ucapan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu disuruh Musa, seperti kekuatanmu pada waktu itu. Demikianlah kekuatanmu sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Iya, luar biasa. Ini ada yang tahu bagaimana persahabatan Yosua dan Kaleb? Dua pengintai. Ya, dua pengintai ya. Pemilik dia orang Moab yang berdiri gajah bawah. Segini gajah takut mereka. Ya, Meninggal. jadi Yosua dan Kaleb melaporkan memang bangsa Kanaan itu besar, tapi kita bisa mengalahkan. Susu banyak, melimpah. Ya, jadi usianya berapa? 85. 85. Nah, dia minta supaya Yosua sahabatnya itu memenuhi janjinya. Walaupun saya usia 85, tapi saya masih kuat seperti kekuatanku dulu 45 tahun yang lalu. Usia 85, tapi kekuatannya masih seperti usia 40. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat lagi perkembangan sekarang. Hasil survei dari Sport Development Index mengatakan bahwa hanya 7% kaum muda yang benar-benar bugar. Hanya 7%. Artinya 93% itu nampak bugar, tapi ya gampang sakit, gampang loyo dan seterusnya. Hanya 7% yang benar-benar bugar. Sehat, semuanya sehat tanpa bantuan apapun. Nah, bagaimana dengan kebugaran kaum lansia? Bagaimana? Saya coba cari penelitian, sampai hari ini belum ada yang melakukan penelitian berapa persen sebenarnya kaum lansia yang benar-benar bugar
tanpa obat, ya, tanpa obat, tanpa bantuan teknologi kesehatan lainnya, belum ada. Ya. Nah, kemerosotan hidup kita saat ini ternyata itu dipengaruhi oleh fast food. Seperti apa itu fast food? Cepat saji ya, Indomie, McDonald, ya. Enak sih ya, enak memang ya, renyah, gurih, bikin nafsu makan, iya. Tapi justru itu kemerosotan kebugaran kita. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya pola makan yang sehat itu. Secara umum dan menyeluruh, pegangannya itu yaitu makan secukupnya. Bukan makan sebanyak-banyaknya, bukan makan sekenyang-kenyangnya, atau makan sisa, tidak. Makan secukupnya. Nah, seperti apa itu makan secukupnya? Ada dulu mantan ketua PGI, Pendeta Nathan, ya betul, Pendeta GKI yang menjadi ketua PGI. Nah, saya membaca tulisannya, dia mengatakan makan secukupnya itu berarti tidak lebih dan tidak kurang. Yang secukupnya saja. Tentu setiap orang ukurannya beda. Ada yang segini rasa cukup, ada yang segini cukup. Ya. Biasanya bergantung pada ukuran perut, lambung. Ya, ukuran lambung. Maaf, biasanya makin gemuk, lambung makin kecil. Besar. Ya, biasanya. Makanya kan ada artis tuh ya, yang badannya bagus karena lambungnya diperkecil. Operasi ya. Siapa ya artis itu ya? Melly Guslau ya. Itu lambungnya ya, dikecil, diperkecil. Jadi kebutuhan makannya juga sedikit. Kurus ya. Ya, makan secukupnya secara sederhana, tidak lebih, tidak kurang, sesuai ukuran kita, postur tubuh, lambung, ya. Pak, boleh bertanya Pak? Ya. Kalau nggak salah pembahasan ini berhubungan dengan ayat tadi ya. Ya. Berilah Makan pada kami. hari ini Makan yang secukupnya. Nah, yang saya mau tanyakan, apa maksud doa itu mengatakan makanan secukupnya? Apakah memang ini maksudnya? Ya, nanti Atau ada tidak ada tiga poin. pengertian yang lain? Ada, masih ada 3 poin lagi. Nah, maaf, karena menurut pendapat saya tujuannya doa itu supaya kita jangan menjadi orang yang Betul. itu kali. Iya, salah satu. Makasih. Betul loh, buat. Betul. Ya, terima kasih. Memang di kelas katekisasi juga mengacu pada kisah Perjanjian Lama saat bangsa Israel disuruh mengumpulkan mana. Nah, itu kan ada ukurannya. Tapi ada yang ambil lebih, busuk, ulah. Begitu juga burung puyuh, disuruh ambil secukupnya, ada ukurannya. Ada yang ambil lebih, busuk, bukan lagi busuk, mati. Ya itu. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Jadi tidak lebih tidak kurang, ada ukurannya. Jangan sampai misalkan nih ya, makan bersama gini, kita ambil banyak, yang lain gak kebagi. Ya,
Jadi waktu ngambil, ya. Jadi waktu kita ngambil, lihat, oh masih banyak nih, udah saya sedikit. Ya, jadi jangan mentang-mentang dia di barisan depan, wah, udah ngambil banyak, sisa lagi. Aduh, sisa lagi. Alasannya habis keasinan, habis kemanisan, makanya ambilnya sedikit. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang begini ya, kita tidak mau berhenti makan, padahal sebenarnya sinyal tubuh kita bilang cukup sudah. Ya. Tapi kita masih mau tambah, akhirnya sakit lambung. Jadi sakit lambung betul. Ya. Tubuh kita itu hebat loh. Dia memberi kita sinyal kapan waktunya makan. Jadi sebentar lagi dimakan. Ya. Dan kapan waktunya untuk berhenti, ya. Itu hebatnya tubuh kita. Cuma kita sering mengabaikan. Sinyal tubuh sudah cukup. Tapi kita mengatakan, saya nggak tahu tuh kalau sudah cukup atau habis makanannya enak, nggak tahan. Ya. Atau Ya memang dia rakus. Atau memang dia rakus, ya. Jadi itu yang terjadi. Sinyal sudah kasih tanda sudah cukup, tapi kita mengabaikannya dengan mengatakan, saya nggak tahu ya, dan seterusnya. Kekurangan gizi dan kebanyakan makan itu tidak adil dan tidak manusiawi. Nah ini, kekurangan gizi itu tidak adil. Kenapa? Kekurangan gizi itu tidak adil. Kenapa? Karena itu berarti ada yang merampok makanannya sehingga dia kekurangan. Ya. Kebanyakan makan itu tidak manusiawi. Kenapa? Karena kebagian. Iya. Dia lupa ada orang lain juga loh. Ya. Kita kan sama-sama manusia, sama-sama butuh makan. Kok kamu ngambilnya kebanyakan? Jadi gak kebagian. Ya, ini jadi menarik. Kekurangan gizi itu tidak adil karena haknya dia dirampas sama orang lain. Kebanyakan makan itu tidak manusiawi karena dia lupa ada orang lain yang juga sama seperti dirinya butuh makan yang cukup. Yang kedua, pengertian makan secukupnya yaitu mengkonsumsi semua jenis makanan yang memberikan energi. Ya, jadi waktu kita makan, kita mesti lihat ini memberi energi enggak? Memberi kita kekuatan. Saya semalam itu diinfus ditambah suntikan warna merah itu B12. Tidak, saya bilang vitamin B, B kompleks, warnanya merah, suntik 2 infus. Katanya supaya saya bertenaga, karena pilihan saya ya habis sudah tidur 12 kali mulut air saya. Aduh, itu juga gak tahu kenapa ya kemarin angin kayak lebih banyak angin, terlalu dingin kamarnya. Yang lain merasa ya itulah ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, ya jangan asal ambil, tapi lihat ini memberi energi tidak, ini memberi saya vitamin tidak. Iya. Jadi pengertian cukup di situ kita berhitung energi yang kita butuhkan untuk hari ini. Kalau hari ini saya mau lebih banyak tiduran di rumah, ya energi yang secukupnya. Kalau berlebih kan nanti jadi gemuk. Wah, hari ini saya mau perjalanan panjang, berarti saya butuh banyak energi. Wah, saya harus siapkan makanan ini yang memberi energi ini, makanan ini yang memberi energi ini, dan seterusnya. Itu
cukup untuk kegiatan kita hari ini, supaya tubuh kita tidak kekurangan. Jadi secara umum ada 3 makanan yang dibutuhkan manusia. Ya, yang pertama makanan mulut, oral. Nah, jelas ya, kita makan. Itu makanan mulut. Makanan hidung, nasal. Waktu kita ngambil, cium dulu dong. Masih seger. Jangan udah basi, tetap aja dimakan. Rasa sayang dibuang ya. Iya, jadi cium dulu. Enak ya kayaknya ya. Makan. Iya, makanan hidung. Ada makanan panca indera. Jadi melibatkan yang lain, mata lihat, ih menarik nih warnanya. Waduh, komposisinya bagus ya. Dan seterusnya. Jadi secara umum tadi ya ada 3 makanan yang dibutuhkan. Jadi libatkan semua, mulut, hidung, dan panca indera lainnya. Makanan mulut, ya jelas ya, itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, enzim. Nah, itu harus cukup yang kita butuhkan untuk hari ini. Kekurangan bahan makanan ini sama jeleknya dengan kelebihan. Ya, lebih hindari, kurang juga hindari. Jadi sama jeleknya. Jadi jangan berpikir kalau lebih itu pasti bagus. Tidak. Tubuh kita bingung nanti mengolahnya. Akhirnya ginjal kita yang kasihan. Ginjal sama hati biasanya. Akhirnya jadi batu empedu karena kelebihannya. Ada yang tahu batu empedu itu apa sebenarnya? Kelebihan di lemak, lebih di hati. Iya. Itu sebenarnya lemak ya. Yang mengkristal ya. Nah, yang ketiga, makanan yang secukupnya berarti mengkonsumsi makanan tidak kurang namun juga tidak lebih. Ini sama seperti poin pertama tadi ya, penjelasan Pendeta Nathan. Jadi sesuaikan menurut ukuran lambung sendiri. Jangan kita mencela, ambilnya banyak banget tuh ya. Memang lambungnya gede. Kok kamu sedikit ya? Wah, kayak orang miskin aja. Memang lambungnya kecil. Jadi sesuaikan ukuran lambung sendiri. Lalu yang keempat, makanan yang secukupnya itu juga mengandung pengertian cara makan. Maksudnya apa nih cara makan? Apa tangan kiri, tangan kanan, pakai garpu, sendok atau pakai tangan? Jadi gini, menurut Pendeta Nathan, lamanya tubuh manusia saat mengolah karbohidrat dan protein berbeda dengan saat mengolah buah-buahan dan sayuran. Penelitian menunjukkan buah-buahan dan sayuran itu cuma 15 menit diolah, langsung diserap dulu. Tapi kalau karbohidrat dan protein bisa sampai 2 jam. Lebih daging Ya. Nah, akibatnya kalau ini dicampur ya menyebabkan buah yang kita makan jadi membusuk karena terlalu lama. Dia mestinya 15 menit sudah diserap oleh tubuh, tapi karena kita makan nasi dulu, makan daging, sudah itu makan buah, diolahnya itu bersamaan 2 jam, akhirnya buahnya jadi kembung gas. Puji Tuhan, saya semalam bunyi gendangnya kenceng. Gasnya banyak banget ya semalam. Ya, jadi gitu. Jadi kita harus tahu
supaya kita lebih bijak. Ya. Jadi supaya kita lebih bijak. Nah, karena itu syaratnya makanlah buah terlebih dahulu supaya cepat diserap. Sesudah itu baru makan yang lain. Jadi tidak menyebabkan kembung, tidak sia-sia buah yang kita makan. Nah, itu cara makannya. Nah, pada akhirnya kesimpulan cuma setengah jam ya. Kepuasan dan kesehatan tidak tercapai dalam jumlah makanan, tetapi karena kualitas yang cukup dan tidak ada kerakusan. Iya, ya, disitulah kita merasa nyaman, tenang, menjalani hidup ini dengan ucapan syukur ketika ya kualitas makan kita itu cukup gizi, cukup energi yang kita butuhkan hari ini, dan kita tidak rakus mau makan apa saja, tidak rakus sehingga orang lain Kebagian. tidak kebagian. Nah, kita coba sharing ya. 3 menit lah. Sharing biasa. Bagaimana pola makan saudara? Pola makan kita buruk. Ada yang bilang ya saya akui buruk. Tapi ada orang yang makannya baik juga sakit juga. Ada orang yang ya ya kalau sakit sih pasti. Kan kata khotbah, segala sesuatu ada waktunya. Coba bayangin yang makan, yang orang di luar yang ngebet-ngebet itu ya, makan apa? Tapi sehat dia. Kelihatannya. Tapi kurang sehat itu bukan kelihatan dari luar, di dalam. Seperti orang yang badut-badut itu. Kalau kita pakai badut, kuat itu baju badut Pak. Bisa enak kan? Kalau dia malah kuat seharian. Enggak, kalau dia buka loh. Iya. Nanti kalau lampu hijau, dia buka ternyata. Nanti lampu merah dia pasang lagi. Iya. Iya, di pump yang di lampu merah pasar tepung itu kan. Kalau lampu hijau dia buka. Pasti. Tidak saya kali itu Udah. Iya. Iya. Jadi bagaimana Pak Ari? Pola makan Bapak? Karena ini bicara pola makan, ya, saya mau bicara tentang pola makan. Ya, bagaimana? Ya, tidak ada yang sakit dari itu karena ini pola makan adalah pengaturan pada saat kita makan. Bisa. Tidak kan Mbak? Nah, itu ceritanya. Jadi pengertiannya. Jadi beginilah. Bagaimana pola makan saudara? Nah, pola makan kita artinya menu yang kita siapkan sesuai dengan jam-jam makan yang Ya. sudah diatur. Ya, makan pagi, makan siang, malam. Apabila pola makan ini kita tidak atur benar, artinya kita terbengkalai satu saat kita lupa makan siang, berarti itulah yang akan jadi satu salah untuk perut kita. Ya. Mungkin begitu Pak. Ya. Jadi kita juga kita bicara tentang pola artinya jam-jam makan yang harus kita atur dulu. Pak. Sesuaikan Ya, dengan sesuaikan. Jangan begitu Pak. Jangan pagi-pagi sudah apa minum bir. Oh, di kampung kami minum tua kok biasanya Tua. Oh, pagi minum tua. malah tua. Di Toraja juga. Cuma di Toraja enggak loh. Tua itu diminumnya siang. Sama lebih banyak malam. Supaya nyenyak tidur. Apa dia? Tua itu bikin nyenyak tidur. Yang baru pagi-pagi menyalahi Al-Quran, makanya ada yang salah. Ya. Bagaimana pola makan yang sehat? Yang secukupnya. Sesuai kebutuhan, seimbang, energi yang dibutuhkan. Oke, terima kasih untuk
kebersamaan kita dalam sesi ini. Udah, pas setengah 12, cukup setengah jam, cukup. Dosa lebih ya. Ya, terima kasih Pak Luther sekali lagi. Tuhan Pak Luther sehat. Ya. Kita berangkat dengan Sehat. komposisi yang lengkap. Kita akhiri juga dengan kondisi yang baik. Ya, terima kasih. Terima kasih.